Halo subscriber MB Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya merasa ingin membuat video ini ya. Tema video kali ini adalah jangan takut hantu, jangan takut setan. Oke, mungkin teman-teman di sini banyak yang takut dengan sosok hantu atau setan ya. Saya rasa itu sangat wajar ya, karena dulu saya sendiri juga orang yang penakut ya teman-teman ya, dan sangat takut dengan hantu, sangat-sangat takut. Itu adalah hal manusiawi dan lumrah ya. Tetapi seiring waktu dan perjalanan spiritual, konsep hantu di pikiran saya berubah menjadi tidak menakutkan lagi. Nah, karena pastinya tentu ada pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan. Manusia pada umumnya sangat takut dengan sosok hantu. Itu disebabkan oleh saat kecil kita sudah diberikan sugesti-sugesti tentang hantu yang menakutkan ya teman-teman. Terlebih lagi sejak kecil kita sering sekali nonton film-film horor ya, seperti film-film Susana zaman dulu ya. Teman-teman seangkatan pasti paham ya sosok Susana itu ya yang saya maksud. Film-filmnya seperti apa. Sedikit tambahan yang perlu Anda ketahui. Ini tambahan. Manusia pada usia 3-7 tahun lebih menggunakan pikiran bawah sadar daripada pikiran sadar. Oke, hal ini berarti apa? Hal ini berarti bahwa pikiran bawah sadar lebih menyaring informasi daripada mencernanya terlebih dahulu. Jadi hanya menerima informasi yang masuk langsung terekam di otak kita. Jadi apapun informasi yang ditanamkan pikiran bawah sadar akan masuk ke memori otak kita tanpa difilter terlebih dahulu. Maka awal mula orang takut hantu adalah usia dini atau saat masih kecil biasanya. Itulah permulaannya. Sering pikiran kita disusupi oleh cerita-cerita hantu yang menyeramkan. Dan itu akan terus terbawa hingga usia manusia dewasa. Sugesti yang tertanam begitu kuatnya sangat tidak mudah untuk dihilangkan atau diganti pola pikirnya. Cara satu-satunya adalah yaitu dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Salah satu contoh metode yang dilakukan adalah umumnya dengan metode hipnoterapi. Sebab yang bermasalah adalah pikiran bawah sadar Anda yang tertancap sejak lama dan mengakar begitu kuatnya. Jadi untuk mengatasinya tentu harus melakukan dengan hipnoterapi. Alam bawah sadar harus ditaklukkan kembali dengan bawah sadar. Sedikit lagi tambahan informasi tentang hantu dan mengapa kita tidak perlu takut terhadap hantu atau setan. Pada dasarnya semua hanyalah energi. Pikiran kita lah yang membentuk suatu wujud atau sosok. Jadi kalau yang namanya energi tidak akan dengan mudah dapat kita lihat dengan mata lahiriah kita, mata ini. Kenapa tidak mudah? Contoh ini buat analoginya aja. Bakteri. Apakah mata Anda mampu melihat bakteri tanpa bantuan alat mikroskop? Saya rasa tidak bisa pastinya. Nah, persis seperti itulah energi yang Anda takuti sebagai hantu ya teman-teman. Energi terbagi menjadi dua. Energi negatif dan energi positif. Manusia pada dasarnya sudah memiliki energi positif dari bawaan semenjak lahir. Karena pada dasarnya energi manusia itu positif dan itu hal yang mutlak. Nah, energi-energi negatif yang berada di sekitar kita inilah yang biasanya Anda takutkan. Biasanya energi negatif ini jika bersentuhan atau bersinggungan dengan manusia akan menimbulkan efek-efek tertentu. Misalnya, bulu-bulu kuduk merinding, udara sekitar panas dan pengap, tengkuk mendadak berat, mual, dan hal lain yang menyebabkan manusia menjadi tidak nyaman, diri kita tidak nyaman. Energi negatif ini jika terus berada di lingkungan hidup manusia, cepat atau lambat
akan mempengaruhi kualitas hidup manusia itu sendiri. Maka sangat penting untuk mengalihkan energi negatif ini. Mengalihkan banyak caranya. Bisa memindahkan, bisa juga melupakan. Nanti itu akan terpisah videonya. Energi negatif ini jika Anda berikan sugesti terus-menerus, maka akan menjadi sebuah bentuk, juga menjadi sebuah kejadian atau fenomena. Energi negatif yang diberikan sugesti yang kuat akan ketakutan terhadap hantu yang akan membentuk sosok hantu itu sendiri. Wujudnya akan muncul sesuai imajinasi atau sosok yang ditakutkan oleh orang tersebut. Misalnya, orang tersebut takut akan sosok pocong, kuntilanak, genderuwo, kolong wewe, dan lain-lain, buto ijo, dan lain-lain. Jadi apapun bentuk atau sosok yang Anda lihat itu biasanya hasil manifestasi pikiran dan perpaduan dari energi negatif yang ada di sekitaran itu. Pada dasarnya, hantu itu terbentuk dari hasil ketakutan orang tersebut. Tetapi ada satu contoh kasus juga di mana orang bukan penakut, tidak takut hantu sama sekali, tetapi bisa melihat hantu. Menurut penelitian saya ini, hal ini disebabkan oleh sugesti yang tertanam oleh orang-orang sekitar yang meyakini tempat angker tersebut. Maka sosok tersebut tercipta oleh sugesti dari orang-orang tersebut atau penduduk lokal. Yang dimaksud seperti cerita mitos atau urban legend ini ya. Misalnya suatu tempat dekat pohon beringin, penduduk meyakini ada sosok hantu kunti anak yang menjaga pohon tersebut misalnya. Sugesti-sugesti inilah yang tertancap begitu kuatnya yang menghasilkan sosok tersebut. Jadi orang tersebut tidak takut, tapi memang saat dia datang memang itu sudah energi negatif yang tertanam gitu loh, oleh sugesti-sugesti penduduk sekitar. Maksudnya seperti sugesti inilah yang tertancap begitu kuatnya menghasilkan sosok. Jadi paham ya. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham akan konsep hantu ini. Oleh karena itu sangat penting bagi kita semua tidak lagi takut kepada hantu atau setan. Ada beberapa pertanyaan kepada saya seperti ini. Berarti menurut Anda hantu itu tidak nyata? Saya jawab, ya jika di alam kita dan jika yang dimasukkan dalam bentuk sosok di alam kita. Hantu akan nyata dan mempunyai sosok jika di alam mereka, bukan di alam kita. Mereka juga mempunyai sosok seperti manusia, mempunyai tangan, kepala, tangan, dan lain-lain. Persis layaknya manusia. Mungkin hanya ada sedikit perbedaan-perbedaan. Hal ini adalah murni sosok mereka yang bisa Anda temui melalui kondisi meditasi. Bukan muncul di alam kita, nongol tiba-tiba kita lihat. Bukan seperti itu. Karena dengan meditasi, kita bisa secara tidak sengaja berpapasan atau bertemu dengan mereka yang notabene-nya adalah makhluk halus. Karena mereka adanya itu di frekuensi gelombang otak theta. Gelombang otak theta itu kisaran 4-8 Hz ya. Jadi setelah mendengar penjelasan saya tentang hantu, apakah teman-teman masih takut hantu? Saya berharap juga para teman-teman spiritualis stop menakuti orang-orang dengan cerita-cerita hantu. Marilah kita mengedukasi orang supaya tidak takut hantu lagi. Oke, cukup sekian. Saya rasa penjelasannya semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia.